Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran ini. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari secara lengkap dan mendalam salah satu metode yang paling sering digunakan dalam penelitian sosial, metode survei. Dalam dunia ilmu sosial, entah itu sosiologi, administrasi publik, ilmu politik, psikologi, komunikasi, maupun kesehatan masyarakat, metode survei telah menjadi salah satu fondasi terkuat untuk memahami perilaku, sikap, persepsi, dan pandangan masyarakat dalam skala besar. Survei memungkinkan kita mendapatkan suara masyarakat. Survei memungkinkan kita mengetahui apa yang mereka pikirkan, rasakan, dan alami. Dan yang paling penting, survei membantu kita mengambil keputusan berbasis data. Mari kita bahas semuanya secara runtut, naratif, dan mudah dipahami. 1. Apa itu metode survei? Metode survei adalah prosedur pengumpulan data dari sejumlah responden yang dipilih untuk mewakili populasi menggunakan instrumen terstandar seperti kuesioner atau wawancara terstruktur. Menurut Earl Baby, survei adalah cara sistematis untuk mengajukan pertanyaan kepada individu, merekam jawaban mereka, dan kemudian menganalisisnya untuk mendapatkan pemahaman tentang fenomena sosial. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menjumpai survei tanpa menyadarinya. Ketika sebuah aplikasi belanja online meminta kita menilai pengalaman pengguna, ketika ada polling politik sebelum pemilu, ketika pemerintah meminta masyarakat mengisi survei kepuasan layanan publik, itu semua contoh nyata metode survei dalam kehidupan yang kita jalani sehari-hari. Jadi, survei bukan hanya bagian dari proses penelitian akademik, tetapi juga bagian dari kehidupan sosial modern. 2. Mengapa survei penting dalam penelitian sosial? Karena survei memiliki kemampuan besar untuk menangkap informasi dari populasi yang luas dengan cara yang efisien, terukur, dan bisa dianalisis secara statistik. Setidaknya ada beberapa alasan utama mengapa survei begitu penting. Pertama, survei bisa menggambarkan fenomena sosial secara luas. Kita bisa mengetahui bagaimana sikap masyarakat terhadap kebijakan tertentu, bagaimana tingkat penggunaan media sosial, dan bagaimana persepsi publik terhadap layanan pemerintah. Kedua, survei efisien. Dengan Google Form atau platform survei online lainnya, ratusan hingga ribuan responden bisa dijangkau hanya dalam hitungan hari. Ketiga, survei cocok untuk pengujian teori dan hipotesis. Ketika kita memiliki variabel X dan Y, ketika kita ingin mengetahui apakah ada pengaruh, hubungan, atau perbedaan, maka surveilah metode yang tepat. Keempat, data survei sangat kompatibel dengan analisis statistik, baik deskriptif maupun inferensial. Dan terakhir, survei mudah diaplikasikan oleh peneliti pemula, tetapi juga tetap kuat dan relevan untuk penelitian tingkat lanjutan seperti tesis dan disertasi. 3. Tujuan survei. Secara umum, survei digunakan untuk 3 tujuan besar dalam penelitian sosial. Pertama, tujuan deskriptif. Di sini survei digunakan untuk memotret sebuah fenomena apa adanya. Misalnya, seberapa tinggi tingkat kepuasaan masyarakat terhadap layanan kesehatan, berapa persen mahasiswa yang menggunakan media sosial lebih dari 5 jam per hari. Kedua, tujuan eksplanatori. Dalam tujuan ini, survei digunakan untuk menjelaskan hubungan antara variabel. Contohnya, apakah literasi digital berpengaruh terhadap partisipasi politik online? Apakah kepemimpinan transformasional memengaruhi kinerja pegawai? Dan ketiga, tujuan eksploratif. Survei digunakan untuk memahami fenomena baru, seperti tren digital detox,
fenomena child free, atau perubahan perilaku belanja generasi Z. 4. Karakteristik metode survei. Metode survei memiliki karakteristik khas yang membedakannya dari metode lain. Karakteristik pertama, menggunakan instrumen terstandar. Semua responden mendapatkan pertanyaan yang sama dengan cara yang sama. Karakteristik kedua, responden dalam jumlah besar. Jumlah sampel bisa mulai dari puluhan, ratusan, hingga ribuan. Karakteristik ketiga, bersifat self-report. Artinya, responden melaporkan pengalaman, persepsi, atau perilaku mereka sendiri. Karakteristik keempat, menghasilkan data kuantitatif yang mudah dianalisis dengan statistik. Dan yang kelima, menuntut teknik sampling yang tepat untuk memastikan hasil penelitian dapat digeneralisasi. 5. Jenis-jenis survei. Metode survei memiliki banyak jenis. Kita bisa mengelompokkannya berdasarkan waktu pelaksanaan, teknik pengumpulan data, atau tujuan penelitian. Mari kita bahas satu persatu. A. Berdasarkan waktu pelaksanaan pertama, survei cross-seksional, yaitu survei yang dilakukan satu kali pada satu waktu. Contoh, survei kepuasan masyarakat tahun 2025. Kedua, survei longitudinal, yaitu survei yang dilakukan berulang untuk melihat perubahan. Terdiri dari 3 jenis, trend study, cohort study, dan panel study. Longitudinal biasanya digunakan untuk melihat perkembangan, misalnya penggunaan media sosial dari tahun ke tahun. B. Berdasarkan teknik pengumpulan data jenis pertama adalah kuesioner tertulis, baik cetak maupun digital. Jenis kedua adalah wawancara terstruktur. Pewawancara membaca pertanyaan yang sudah terstandar. Jenis ketiga adalah survei telepon, dan yang paling populer saat ini survei online. Cepat, mudah, murah, dan respondennya bisa sangat luas. C. Berdasarkan tujuan penelitian, survei deskriptif, survei analitis, survei eksplanatori, survei eksploratif. 6. Tahapan pelaksanaan survei. Sekarang kita masuk ke bagian inti. Bagaimana survei dilakukan secara benar? Setidaknya ada 10 tahapan penting. 1. Merumuskan masalah penelitian. Semuanya dimulai dari problem riset. Pertanyaannya harus jelas. Apa yang ingin saya ketahui? Mengapa saya perlu mengetahui hal ini? Rumusan masalah menentukan arah seluruh proses survei. 2. Menentukan tujuan penelitian. Tujuan inilah yang menentukan variabel, dimensi, dan indikator yang akan ditanyakan dalam kuesioner. 3. Menentukan populasi dan sampel. Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. Sampel adalah sebagian kecil dari populasi yang dianggap mewakili. Contoh populasi: seluruh mahasiswa UNAS, seluruh ASN di DKI Jakarta, seluruh pengguna internet usia 15-25 tahun. 4. Menentukan teknik sampling. Teknik sampling sangat menentukan kualitas survei. Beberapa teknik yang paling umum digunakan: simple random sampling, stratified sampling cluster, sampling systematic sampling, purposive sampling, dan snowball sampling untuk konteks tertentu. 5. Menyusun instrumen atau kuesioner. Ini adalah tahap terpenting. Pertanyaan harus jelas, tidak ambigu, tidak mengarahkan, tidak terlalu panjang, menggunakan bahasa sopan, dan mudah dipahami. Model pertanyaan biasanya berupa pilihan ganda, skala Likert, pertanyaan terbuka, ranking, atau skala semantik. Contoh skala Likert: petugas memberikan layanan dengan cepat 1-5, dari sangat tidak setuju sampai sangat setuju. 6. Uji coba instrumen, pilot test. Sebelum kuesioner digunakan, harus diuji dulu pada 20-30 responden. Tujuannya untuk melihat apakah pertanyaan sudah jelas, apakah skala berfungsi baik, apakah reliabel dan valid. 7.
Pengumpulan data. Pengumpulan data bisa dilakukan secara langsung melalui wawancara terstruktur atau secara online melalui Google Form, Microsoft Form, SurveyMonkey, dan sebagainya. Di tahap ini, peneliti wajib menjaga etika penelitian, seperti kerahasiaan data responden dan penggunaan data hanya untuk kepentingan ilmiah. 8. Pengolahan data. Tahapan pengolahan terdiri dari editing, coding, entry, dan cleaning. 9. Analisis data. Analisis bisa berupa statistik deskriptif seperti rata-rata dan persentase, atau statistik inferensial seperti uji T, uji ANOVA, korelasi Pearson, regresi linear, hingga uji chi-square. 10. Interpretasi dan penulisan laporan. Tahapan terakhir adalah menafsirkan hasil sesuai teori dan menyusun laporan akhir. 7. Menyusun variabel, dimensi, dan indikator. Dalam survei, instrumen harus dibangun berdasarkan kerangka konseptual. Contoh, variabel, kepuasan pelayanan publik dimensi, SERVQUAL, tangibles, reliability, responsiveness, assurance, empathy. Setiap dimensi memiliki indikator. Misalnya, untuk dimensi responsiveness, kecepatan petugas, kesigapan, kemudahan mendapatkan bantuan. Dari indikator inilah kemudian muncul pernyataan kuesioner. 8. Contoh survei besar di Indonesia. Survei bukan hal baru dalam konteks Indonesia. Beberapa survei besar yang menjadi rujukan nasional meliputi Survei Sosial Ekonomi Nasional, Susenas, Riskesdas, Riset Kesehatan Dasar, Survei Nasional Literasi Digital Kominfo, Survei Indeks Demokrasi Indonesia, Survei Kepuasan Pelayanan Publik oleh Kemenpan RB. Survei-survei ini membantu pemerintah dalam menyusun kebijakan sosial, ekonomi, maupun politik berbasis data. 9. Kelebihan dan kelemahan metode survei. Metode survei memiliki banyak kelebihan. Kelebihan pertama, survei dapat menjangkau banyak orang. Kedua, biaya relatif efisien. Ketiga, data mudah dianalisis. Keempat, cocok untuk pengujian hipotesis. Kelima, fleksibel untuk berbagai topik penelitian. Namun, survei juga memiliki kelemahan. Pertama, respon bias. Responden mungkin tidak jujur. Kedua, tingkat respons yang rendah, terutama survei online. Ketiga, survei tidak mampu menggali makna mendalam seperti wawancara kualitatif. Keempat, jawaban dapat dipengaruhi kondisi psikologis responden saat mengisi. Dan terakhir, kualitas survei sangat bergantung pada kualitas instrumen dan desain sampling. 10. Penutup. Metode survei adalah salah satu metode yang paling kuat dan relevan dalam penelitian sosial modern. Dengan desain yang tepat, teknik sampling yang akurat, dan instrumen yang valid, survei mampu memberikan gambaran luas tentang perilaku dan persepsi masyarakat. Bagi mahasiswa dan peneliti, memahami metode survei bukan hanya keterampilan teknis, ia adalah pintu masuk menuju dunia pengambilan keputusan berbasis data. Ia adalah bagian dari proses ilmiah untuk memahami realitas sosial secara terukur, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Semoga video pembelajaran ini membantu Anda dalam menyusun proposal penelitian, melaksanakan tugas akhir, atau bahkan menerbitkan artikel ilmiah di jurnal nasional dan internasional. Terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat, dan jangan lupa like dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan update sesi berikutnya. Salam sehat dan salam sukses semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.